Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu di mata pelajaran otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat belajar lagi ya. Hari ini kita akan membahas materi yang sangat penting dalam dunia kerja kantor, yaitu penerapan pemanfaatan sarana dan prasarana. Coba dibayangkan, bagaimana kalau di kantor tidak ada kursi, meja, atau komputer yang berfungsi dengan baik? Pasti pekerjaan tidak jadi lancar kan? Dan disinilah pentingnya kita memahami bagaimana cara memanfaatkan sarana dan prasarana secara tepat dan juga efisien. Yuk kita mulai pembahasannya satu persatu. Oke, sebelum beranjak untuk membahas materi selanjutnya, kita perlu tahu dulu nih materi apa aja yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Jadi pertemuan minggu lalu kita sudah membahas terkait apa itu sarana dan prasarana dan juga contoh-contohnya. Nah, kali ini ada 5 materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian pemanfaatan sarana dan prasarana, yang kedua tujuan pemanfaatan sarana dan prasarana, yang ketiga prinsip pemanfaatan sarana dan prasarana, yang keempat prosedur pemanfaatan sarana dan prasarana, dan yang terakhir yaitu pembuatan dokumen sarana dan prasarana. Gimana nih, menarik bukan? Oke, kalau begitu kita lanjut aja ya. Nah, kalian pernah dengar nggak sih apa itu pemanfaatan sarana dan prasarana? Sebelum masuk lebih jauh, kita pahami dulu nih apa arti dari kata pemanfaatan. Oke, menurut KBBI, pemanfaatan berarti perbuatan untuk memanfaatkan atau proses di mana seseorang dapat memanfaatkan sebuah benda untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan bersama. Kalau menurut Kemdikbud tahun 1995, pemanfaatan sarana dan prasarana adalah keseluruhan proses penggunaan fasilitas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang jalannya suatu lembaga. Jadi, secara sederhana, pemanfaatan sarana dan prasarana adalah upaya menggunakan berbagai fasilitas agar kegiatan di sekolah maupun kantor dapat berjalan efektif dan juga efisien. Misalnya, kalau komputer digunakan untuk mengetik surat, mesin fotokopi digunakan untuk menggandakan dokumen, papan tulis digunakan pada saat rapat, semua itu merupakan bagian dari pemanfaatan sarana dan prasarana di kantor. Oke, dari beberapa pendapat tadi itu bisa disimpulkan ya bahwa pemanfaatan sarana dan prasarana sebagai penunjang keberhasilan suatu pekerjaan yang mengacu pada standar sarana dan prasarana yang ditetapkan, bahwa sarana prasarana ini dapat menunjang dan juga memperlancar proses kerja secara langsung maupun tidak langsung. Nah, maksudnya adalah bahwa pemanfaatan sarana dan prasarana itu adalah upaya untuk menunjang keberhasilan pekerjaan dengan memaksimalkan fasilitas yang ada sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Artinya, kalau kita bisa mengelola dan juga menggunakan fasilitas dengan baik, pekerjaan akan jadi lebih cepat dan hasilnya pun lebih maksimal. Setuju kan? Sekarang kita beranjak untuk membahas tujuannya. Mengapa sih sarana dan prasarana harus dimanfaatkan secara optimal? Jadi ada beberapa alasan antara lain. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Yang kedua, untuk mengupayakan suatu yang diharapkan berkualitas tinggi sesuai dengan dana yang efisien atau biaya yang efisien. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam membantu mencapai tujuan suatu lembaga atau organisasi. Yang keempat yaitu meningkatkan produktivitas dan juga kualitas hasil kerja. Selain itu, pemanfaatan sarana dan prasarana juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, menunjang keselamatan dan juga kesehatan kerja, memenuhi kebutuhan organisasi, mempermudah pengawasan dan juga pengelolaan, dan yang terakhir mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana kerja melalui sistem perencanaan, pengadaan yang hati-hati dan juga seksama. Jadi, semua tujuan yang sudah dijelaskan tadi itu ternyata bermuara pada satu hal, yaitu agar kegiatan organisasi itu dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Oke, sekarang kita beranjak ke prinsip pemanfaatan sarana dan juga prasarana. Nah, anak-anak, dalam memanfaatkan sarana dan prasarana, kita harus berpegang pada dua prinsip penting, yaitu efisiensi dan juga efektivitas. Oke, prinsip efisiensi itu apa sih? Jadi, prinsip efisiensi itu berarti semua pemakaian sarana dan prasarana kantor harus dilakukan secara hemat dan hati-hati sehingga semua perlengkapan yang ada tidak mudah habis, rusak, dan juga hilang. Misalnya, mematikan lampu dan AC saat ruangan tidak digunakan dan mencetak dokumen seperlunya saja, itu salah satu contoh efisiensi. Kalau efektivitas itu berarti semua pemakaian sarana dan prasarana kantor
di sebuah perusahaan harus ditunjukkan semata-mata dalam memperlancar pencapaian tujuan perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, menggunakan komputer bukan untuk bermain game, tetapi untuk menyelesaikan laporan kerja. Ketika dua prinsip ini kita jalankan, maka fasilitas yang kita miliki itu bisa awet dan juga terus bermanfaat untuk pekerjaan yang akan kita laksanakan. Selanjutnya, dalam memanfaatkan sarana dan prasarana, ada beberapa petunjuk yang harus kita ikuti. Yang pertama, melakukan pengawasan dan juga pembinaan secara terus-menerus. Yang kedua, yaitu melatih pegawai agar bisa mengoperasikan dan merawat sarana sesuai dengan petunjuk teknis. Kemudian, memotivasi semua personel agar selalu menggunakan sarana dan prasarana dengan benar. Selanjutnya yaitu bagian pengadaan itu harus meminta petunjuk teknis penggunaan barang ketika membeli. Kemudian yang terakhir, membaca dan memahami isi petunjuk teknis supaya tidak salah pakai. Dengan begitu, fasilitas yang ada di kantor itu semua bisa digunakan dengan aman, efisien, dan tanpa merusak barang-barang kantor. Oke, selain petunjuk tadi, sebelum sarana dan prasarana digunakan, itu biasanya dilakukan pengaturan awal, yaitu sistem pengaturan yang digunakan sebelum alat-alat kantor dapat dioperasikan, disebut dengan istilah pengaturan awal. Kegiatan pengaturan awal terdiri atas beberapa langkah, yaitu pertama, memberikan identitas pada alat, yaitu nomor inventaris dan kode tertentu untuk jenis tertentu. Kemudian, pencatatan alat dalam buku inventaris. Yang selanjutnya yaitu penempatan alat ke dalam ruang atau lemari yang sudah diberikan kode tertentu. Nah, pengaturan ini tuh harus dipenuhi supaya kita tahu letak barang, siapa yang memakai, dan juga mudah melakukan pengecekan saat dibutuhkan. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan prosedur pemanfaatan sarana dan prasarana. Menurut Depdikbud 1995, ada 4 langkah utama dalam prosedur pemanfaatan sarana dan prasarana, yaitu yang pertama, perencanaan kebutuhan barang. Bafadel 2004 mengartikan perencanaan sarana dan prasarana sebagai suatu proses memikirkan dan menetapkan program pengadaan fasilitas di masa depan untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana itu bertujuan untuk menentukan jenis dan juga jumlah peralatan yang dibutuhkan secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan anggaran dan juga tujuan organisasi. Di dalam perencanaan ini perlu menentukan barang apa yang sekiranya dibutuhkan, jumlahnya berapa, siapa penggunanya, dan di mana akan digunakan ataupun diletakkan. Adapun hal-hal yang patut dipertimbangkan dalam perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yaitu yang pertama, klasifikasi alatnya, yang kedua, spesifikasi alatnya, yang ketiga yaitu di mana atau lokasi mana alat tersebut digunakan, yang keempat yaitu siapa yang akan menggunakan alat tersebut, yang kelima kapan alat tersebut akan digunakan, dan yang terakhir berapa jumlah atau volume alat yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu prosedur yang kedua menurut Depdikbud 1995 terkait dengan pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana. Menurut Gunawan, dalam Ananda dan Panurea tahun 2017, pengadaan sarana dan prasarana adalah segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang, benda, dan juga jasa bagi pelaksanaan tugas. Tetapi menurut Minarti tahun 2011 menyatakan bahwa pengadaan sarana dan prasarana harus disesuaikan dengan kebutuhan, baik berkaitan dengan jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu, tempat, harga, maupun sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengadaan barang secara umum dapat dilaksanakan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu pemeliharaan, yang kedua membuat sendiri barang tersebut, yang ketiga penerimaan hibah atau bantuan dari pihak lain dengan perjanjian sewa menyewa, yang keempat pinjaman dari pihak lain berdasarkan perjanjian pinjam meminjam, yang kelima pemanfaatan beberapa barang yang tidak terpakai menjadi barang yang bermanfaat, kemudian yang terakhir perbaikan barang yang sudah mengalami kerusakan. Selanjutnya yaitu prosedur yang ketiga menurut Depdikbud 1995, yaitu terkait dengan pemeliharaan barang sarana dan prasarana. Pemeliharaan barang adalah kegiatan untuk melakukan suatu pengurusan atau pengaturan agar semua barang selalu dalam kondisi baik dan siap dipakai secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan dan pencegahan dari kerusakan suatu barang, sehingga barang tersebut kondisinya baik dan siap digunakan.
Perencanaan kegiatan serta pemeliharaan dapat dibuat berdasarkan periode waktu tertentu, baik dalam harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan. Di tahun 2014 mengemukakan 4 macam pekerjaan pemeliharaan, yaitu yang pertama, perawatan terus-menerus, misalnya pembersihan saluran drainase dan pembersihan kaca jendela yang perlu dilakukan perawatan secara terus-menerus. Yang kedua yaitu perawatan berkala, yaitu seperti pengecatan tembok dan juga perbaikan mebel. Yang ketiga yaitu perawatan darurat, yaitu dilakukan terhadap kerusakan yang terduga sebelumnya dan jika ditunda itu akan mengakibatkan hal yang merugikan jika ada kerusakan yang mendadak. Yang keempat yaitu perawatan preventif, yakni perawatan yang dilakukan pada sela waktu tertentu dalam pelaksanaannya dilakukan secara rutin dengan beberapa kriteria yang ditentukan sebelumnya, itu untuk mencegah kerusakan, makanya dilakukan secara rutin. Nah, selanjutnya kita memasuki prosedur yang keempat menurut Depdikbud tahun 1995, yakni terkait dengan penghapusan barang sarana dan prasarana. Penghapusan barang inventaris adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan barang-barang dari daftar inventaris karena barang tersebut sudah dianggap tidak mempunyai nilai guna atau sudah tidak dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan, terutama untuk kepentingan dinas. Misalnya sudah rusak, susut, mati, atau biayanya terlalu mahal kalau dipelihara atau diperbaiki. Barang yang rusak berat atau sudah tidak layak digunakan harus dihapus dari inventaris agar tidak membebani anggaran. Ternyata ada syarat-syarat nih kenapa suatu barang ataupun sarana dan prasarana tersebut dapat dihapuskan. Yang pertama, keadaan barang tersebut itu sudah rusak berat sehingga tidak dapat diperbaiki ataupun digunakan lagi. Yang kedua, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan saat ini. Yang ketiga, terlalu lama disimpan sehingga mengalami kerusakan. Yang keempat, penyusutan barang di luar kekuasaan pengurus. Yang kelima, apabila dilakukan perbaikan ternyata akan menelan biaya yang besar. Yang keenam, barang yang secara teknis dan ekonomis kegunaannya tidak seimbang dengan biaya pemeliharaannya yang besar. Yang ketujuh, barang-barang tersebut sudah tidak mutakhir lagi. Yang kedelapan, hilang akibat susut di luar kekuasaan pengurus barang. Yang kesembilan, musnah akibat bencana alam. Yang 10, kelebihan persediaan. Dan yang 11, hilang akibat pencurian. Nah, kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan prosedurnya, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan dokumen laporan pemanfaatan sarana dan prasarana. Segala hal dalam aktivitas perkantoran harus dilaporkan pada atasan, termasuk dalam hal pemanfaatan sarana dan prasarana perkantoran. Sebelum laporan pemanfaatan sarana dan prasarana perkantoran disajikan secara lisan, laporan terlebih dahulu disusun dalam bentuk tertulis secara sistematis sehingga mudah dipahami. Jadi pada dasarnya tata cara penyusunan laporan itu dimulai dari tahap persiapan yang mencakup penentuan kerangka permasalahan, tujuan penulisan laporan, dan juga proses pengumpulan data. Tahap berikutnya adalah membuat kerangka laporannya. Dan tahap yang terakhir itu adalah penulisan laporan itu sendiri. Nah, kemudian ada berbagai jenis laporan berdasarkan bentuknya. Ada 5 macam. Yang pertama, laporan berbentuk surat, yaitu laporan yang diuraikan lebih panjang dari memorandum, sebagaimana uraian dalam bentuk surat biasa. Yang kedua, laporan berbentuk naskah, yaitu laporan yang diuraikan secara panjang, biasanya disusun seperti makalah. Yang ketiga, laporan berbentuk buku, yaitu laporan yang disusun dalam bentuk buku. Yang keempat, laporan berbentuk formulir atau matriks, yaitu laporan yang penyusunannya mengisi belangko yang disediakan. Yang kelima, laporan berbentuk memorandum atau nota, yaitu laporan yang diuraikan secara singkat. Laporan ini dibuat dalam rangka proses hubungan kerja antara atasan dan bawahan atau antar unsur-unsur dalam suatu instansi. Tadi ada jenis laporannya, sekarang ada teknik pembuatan laporannya. Ada berbagai cara, yaitu yang pertama memeriksa barang, yang kedua menghitung persediaan barang awal tahun anggaran, yang ketiga menghitung penerimaan dan pengadaan barang, yang keempat yaitu menghitung pengeluaran barang, yang kelima menghitung sisa persediaan, yang keenam yaitu mencatat mutasi barang, dan yang terakhir melaporkan kepada atasan atau pimpinan. Nah, anak-anak, itu tadi pembahasan lengkap kita terkait dengan topik pemanfaatan sarana dan prasarana. Mulai dari pengertian, tujuan, prinsip, petunjuk, prosedur, sampai cara melaporkannya sudah kita pelajari ya. Gimana seru nggak? Apakah semuanya sudah dapat dipahami? Kalau semuanya sudah dapat dipahami, sebagai latihan, cobalah kalian buat contoh laporan pemanfaatan sarpras di sekolah. Bisa berupa tabel ataupun format laporan sederhana. Nanti buat contohnya akan ibu kirim ya. Ingat anak-anak, sarana dan prasarana adalah aset penting yang kalau dikelola dengan baik, kegiatan kerja akan berjalan dengan lancar dan produktif. Pokoknya jadi lebih efektif dan juga efisien.
Terima kasih semuanya sudah menyimak videonya dengan semangat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa jaga fasilitas sekolah kita, karena sarana yang baik akan mendukung kita menjadi generasi yang hebat. Sampai jumpa anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.